Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral mustami'in, dan kepada segenap pemirsa dimanapun Anda berada, yang insya Allah pada malam hari ini kita sama-sama mendapatkan ampunan, inayah, pertolongan, hidayah dan petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Yawma la yanfa'u malun wa la banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yawma la yanfa'u malun wa la banun. Pada hari itu harta dan anak-anak sudah tidak lagi bermanfaat. Yang disebut hari itu yaitu hari akhirat atau hari kiamat. Di hari kiamat kelak, di hari akhirat, itu harta dan anak-anak sudah tidak lagi bermanfaat, kecuali orang yang datang menuju pada Allah dengan hati yang selamat. Ayat ini turun adalah mengindikasikan bahwa ada orang yang menuju pada Allah dengan hati yang cacat, dengan hati yang sakit. Artinya orang yang datang menuju pada Allah yaitu orang yang beribadah kepada Allah, orang yang menggunakan aktivitasnya hanya kepada Allah. Jadi setiap hari kita beraktivitas itu sama dengan orang yang sedang menuju pada Allah. Aktivitas ibadah inilah yang disebut orang yang sedang menuju pada Allah. Orang yang menuju pada Allah ini harus disertai dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu yaitu hati yang tidak ada penyakitnya. Penyakit hati itu yaitu hasud, iri, dengki, ujub, riya, dan takabur. Ini yang disebut penyakit. Orang yang memiliki penyakit hati ini tidak akan pernah ada rasa nikmat beribadah. Nikmatnya ibadah ini kabur. Lezatnya ibadah ini tidak ada. Yang ada hanyalah lelah dan lelah. Tetapi jika hati ini selamat, insya Allah ibadah ini akan terasa nikmat. Doa pun juga diperhatikan sama Allah. Tetapi jika hati yang telah mati, hati yang cacat, hati yang sakit, doa itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Apalagi diperhatikan, apalagi diterima. Jangankan dikabulkan, diterima saja sudah untung itu doa. Karena
Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu yaitu sumsum ibadah. Jadi hakikat doa adalah sumsum ibadah. Pada suatu ketika Imam besar Hasan al-Basri, beliau berjalan di tengah-tengah kota Basrah. Lalu di tengah-tengah kota Basrah itu ada sebuah penduduk Basrah yang bertanya kepada beliau, "Wahai Tuan Hasan, saya mau bertanya kepada antum bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu niscaya akan aku kabulkan." Pertanyaan saya kepada Tuhan yaitu, sudah 1 tahun lebih hingga sekarang saya ini berdoa, tetapi itu tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Apakah ini saya salah berdoa, atau saya salah kaifiat, atau memang kebetulan Allah salah dengar? Lalu Hasan al-Basri mendengar pertanyaan seperti itu, tersenyum dan menjawab, "Wahai penduduk Basrah, hatimu mati. Dari hati yang mati ini tidak memiliki getaran sehingga Allah mendengar. Hati yang mati itu tidak ada channel ke Hadratullah, tidak sampai ketembus ke Sidratul Muntaha. Hati yang mati itu tidak akan sampai kepada Arsyur Rahman. Hatimu mati, bagaimana akan dikabulkan oleh Allah sementara hatimu adalah sudah tidak lagi memiliki getaran?" Ini sebuah kemalangan yang besar. Kalau doa sudah tidak lagi dikabulkan, permintaan sudah tidak lagi didengar, munajat sudah tidak lagi diperhatikan, ini merupakan sebuah kemalangan yang luar biasa. Kemalangan yang jauh. Kemalangan yang luar biasa inilah yang mengantarkan dia gelapnya hati, yang mengantarkan ia kepada kesesatan. Dari hati yang mati ini tidak memiliki sebuah getaran di Arsyur Rahman. Yang menyebabkan hati itu mati yaitu qara'tumul Qur'an wa la ta'malu bihi. Kamu membaca Al-Qur'an tetapi kamu tidak mengamalkannya. Kamu perindah itu Al-Quran dengan tajwid yang luar biasa, kamu baca dengan merdu, kamu musabakohkan itu, tetapi isinya tidak kamu amalkan. Ini yang pertama. Yang kedua, araftumullaha wa lam tu'tuha haqqahu. Kamu mengenal Allah tetapi hak Allah tidak kamu penuhi. Kamu kenal Allah, kenal. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapakah yang menguasai alam semesta? Allah. Siapakah yang menggerakkan segala macam gerakan? Allah. Kamu kenal itu, tetapi hak Allah tidak kamu penuhi. Dalam sebuah hadis lain, lastu binadiri haqi hati hatta la yanzuru fi haqi. Aku tidak akan memperhatikan hak-hak hambaku sebelum ia memperhatikan hakku. Sangat sederhana dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama adalah na'budu, yang kedua nasta'in. Ini Allah sudah jelas. Na'budu dulu baru nasta'in, bukan nasta'in baru na'budu. Tidak. Artinya kita tunaikan dulu kewajiban Allah, kita ikuti dulu aturan Allah. Hak-haknya Allah kita penuhi dulu, ikuti perintahnya, jauhi larangannya, mengabdi dengan tulus padanya, baru kita nasta'in. Baru kita nasta'in. Hatimu mati
disebabkan lantaran kamu mengenal Allah tetapi kamu tidak menunaikan kewajiban. Kamu mengenal Allah tetapi kewajiban yang Allah fardukan kepadamu kamu lalaikan. Itulah yang menyebabkan hatimu mati. Dari hati yang mati inilah doamu tidak dikabulkan oleh Allah. Kalau doa itu sudah tidak dikabulkan oleh Allah, permintaan sudah tidak lagi didengar oleh Allah, maka inilah kemalangan yang sangat besar. Maka Imam Ibnu Athaillah dalam syarah hikamnya, min alamati mautil qalbi adamul husni ala ma fataka minal wafaqat. Setengah daripada tanda-tandanya mati adalah min alamati mautil qalbi, setengah daripada tanda-tanda matinya hati yaitu adamul husni, tidak ada rasa kekhawatiran ketika meninggalkan apa yang Allah fardukan. Jadi apa yang Allah fardukan seperti sholat, puasa, zakat, haji, ini ditinggalkan, kemudian pada saat meninggalkan itu merasa aman dan tidak ada rasa kegelisahan, itu tandanya matinya hati. Mati hati penyebab doa tidak terkabul. Penyebab atau faktor-faktor yang menyebabkan matinya hati yang terakhir yaitu akaltum nikmatallah walam tashkurulah. Kamu makan nikmat dari Allah tetapi kamu tidak pernah mensyukuri nikmat. Ini orang yang tidak pernah bersyukur pada Allah, selama-lamanya ia tidak akan pernah didengar doanya oleh Allah. Jadi orang yang bersyukur, orang yang tidak pernah mensyukuri nikmat Allah, selama itu pula doanya tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Inilah ceramah singkat, semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.